Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man waffa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula hadan ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Pemirsa yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjelang berbuka puasa ini saya ingin menyampaikan satu hadis arba'in yang nomor 4, potongan hadis di bagian bawahnya. Hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ahadakum layakmalu bi amali ahlil jannah, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un, fayasbiqu alaihil kitab, fayakmalu bi amali ahlin nar, fayadkhuluha. Wa inna ahadakum layakmalu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un, fayasbiqu alaihil kitab, fayakmalu bi amali ahlil jannah, fayadkhuluha. Inna ahadakum, sesungguhnya ada seseorang di antara kalian yang melakukan amalan-amalan penduduk surga, sehingga jarak antara dirinya dengan surga tinggal sehasta, tinggal sejengkal saja. Namun catatan takdir mendahulunya. Fayasbiqu alaihil kitab, fayakmalu bi amali ahlin nar, fayadkhuluha. Namun di akhir hayatnya ia melakukan amalan-amalan penduduk neraka, kemudian ia masuk ke dalam neraka. Kemudian wa inna ahadakum, dan ada juga di antara seseorang yang melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Dalam kesehariannya, dalam kehidupannya, yang melakukan amalan-amalan penduduk neraka, sehingga jarak antara dia dan neraka tinggal sejengkal saja, tinggal sehasta. Namun catatan takdir mendahulunya. Catatan takdir mendahulunya. Dan di akhir hayatnya, ia melakukan amalan penduduk surga, dan dia masuk ke dalam surga. Dari hadis yang saya bacakan tersebut, bahasanya ada suatu perkataan yang sangat mulia, yang sangat menarik dan bagus sekali dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Bahasanya Imam Syafi'i pernah berkata, apabila engkau sudah berada di jalan yang benar, maka berlarilah. Namun jika engkau tidak mampu berlari, maka berjalanlah. Jika berjalan pun engkau tidak mampu, maka merangkaklah. Namun jangan berhenti dan jangan berbalik arah. Dari perkataan Imam Syafi'i dan dari hadis yang telah saya sampaikan tadi, bahwasanya pentingnya menjaga keistiqomahan. Sangat penting sekali menjaga keistiqomahan. Karena kita tidak tahu akhir hayat kita bagaimana. Tidak ada yang menjamin dan menggaransi keimanan kita. Bagaimana kondisi akhir hayat kita. Banyak kisah menarik. Ada pada masa Nabi Musa. Ada Bal'am bin Bawra yang hidup pada masa Nabi Musa. Yang mana ketika doanya itu sangat mustajab sekali. Sampai Malik bin Dinar mengatakan, kalau sudah berbicara Bal'am bin Bawra, kalau sudah berdoa, doanya itu sangat mustajab. Di waktu-waktu genting, di waktu-waktu yang sangat mendesak, doanya dikabulkan Allah SWT. Namun bagaimana di akhir hayatnya? Di akhir hayatnya, Bal'am bin Bawra ini murtad. Bagaimana sahabat Rajal bin Unfuah, salah satu sahabat yang menjadi delegasi sunnah, yang dipercaya Abu Bakar untuk mendakwai Musailamah al-Kadzab, seorang sahabat, sholat bersama Nabi, berjihad bersama Nabi. Namun bagaimana di akhir hayatnya? Di akhir hayatnya ia murtad.
ia tergoda dengan harta dunia. Bagaimana kisah seorang muadzin yang diceritakan oleh Imam Al-Qurtubi. Ya, seorang muadzin yang adzan di atas menara yang sangat tinggi. Ketika selesai adzan, dia melihat ada di bawah ada seorang wanita yang sangat cantik. Kemudian dia dengan sangat gentle turun ke bawah, kemudian ia mengatakan kepada wanita tersebut, saya ingin menikahimu. Kemudian jawab wanita tersebut, ya, kau tidak bisa menikahi saya. Kemudian seorang muadzin tadi mengatakan, lantas bagaimana agar saya bisa menikahi engkau? Engkau masuk ke dalam Nasrani, engkau dapat menikahi saya. Kemudian seorang muadzin tersebut murtad, ya, murtad. Kemudian menikahi wanita tersebut, ya, di malam pertama. Ya, seorang muadzin tadi belum sempat mencampuri istrinya, ya, ia terjatuh ketika benerin genting di atas rumahnya. Kemudian ia meninggal dunia dalam keadaan murtad. Dari cerita 3 tadi, bahwasanya tidak ada yang menjamin dan menggaransi keimanan kita. Bagaimana akhir hayat kita tidak ada yang mengetahuinya. Maka dari itu marilah kita senantiasa untuk menjaga keistiqomahan. Namun sebaliknya, cerita yang kedua adalah cerita bagaimana ada seorang sahabat yang bernama Usairim bin Abi Ashal. Ya, dia adalah seorang sahabat yang keislamannya itu belum ada 24 jam. Ya, keningnya itu belum pernah dipakai untuk bersujud kepada Allah SWT. Namun dia dikatakan oleh Nabi, ia menjadi penduduk surga. Padahal keningnya belum pernah digunakan untuk bersujud, dan padahal keislamannya belum ada 24 jam. Belum ada 24 jam. Ya tadi, ya, di akhir hayatnya, dia dapat menjadi seorang muslim sehingga dia masuk ke dalam surga. Pemirsa Imam Zuhada Official yang insya Allah dimuliakan Allah SWT, ya, itu tadi beberapa kisah, ya, tentang takdir. Ya. Ada yang di akhir hayatnya, ada yang di awal kehidupannya ia bertabur dengan iman, namun di akhir hayatnya murtad. Ada yang di awal kehidupannya ia mungkin bermaksiat kepada Allah SWT, ia durhaka kepada Allah SWT. Namun catatan takdir tadi mendahulinya, di akhir hayatnya ternyata dia mampu menjadi seorang muslim, menjadi seorang mu'alaf, dan akhirnya ia masuk ke dalam surga. Maka dari itu pentingnya kita menjaga keistiqomahan. Dan mari kita berdoa kepada Allah SWT agar dijaga keistiqomahan kita. Ya, doa yang sering dipanjatkan adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wa ya musarrifal qulub sarrif ala ta'atik. Ya. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami atas agamamu ini. Ya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.